Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Hingga 3 tahun berlalu, mereka yang menetap di luar negeri beberapa tahun kini memutuskan pulang. Mereka bertiga yang baru tiba di bandara rencananya akan dijemput Arjun dan Olivia. Beberapa saat kemudian, lama juga mereka menunggu Arjun yang tidak kunjung datang. Katanya sudah OTW, tapi belum kelihatan batang hidungnya. Kita naik taksi saja, Mah. Gadi memilih cari taksi saja. Biar Kavi yang cari, Pa. Papa di sini saja sama Mama. Kavi pun membuka ponselnya, membuka aplikasi untuk taksi online karena Arjun tidak datang-datang. Saat sedang memesan taksi, malah Arjun menelpon. Halo, Mas di mana? Kami sudah turun dari tadi, tanya Kavi di telepon. Kalian naik taksi ya, Mas OTW rumah sakit, sepertinya Olivia mau lahiran, jawab Arjun yang panik sambil menatap Olivia yang mengaduh sakit sambil memegangi perutnya yang hamil 9 bulan. Iya, Mas ke rumah sakit saja, pelan-pelan, hati-hati nyetirnya, jangan panik, ucap Kavi sok bijak. Maaf Kav, kami nggak bisa jemput, ini mana Kezia nangis terus. Terdengar suara anak 1 tahun menangis kencang di dalam mobil. Iya, tut. Sudut bibirnya mengembang. Ia tersenyum membayangkan kakak laki-lakinya itu. Tapi senyumnya langsung hilang ketika melihat sosok yang sangat familiar dari belakang. Mungkin refleks atau kangen, Kavi mendadak lari menghampiri sosok tersebut. Puk! Ia menepuk pundak wanita yang memakai baju kuning dengan rambut pendek sebahu tersebut. Kavi menghela nafas panjang. Ia kemudian tersenyum meminta maaf pada wanita yang baru saja bahunya ia sentuh. Lebih tepatnya, ia tepuk karena mengira wanita itu adalah orang yang selama ini tidak ia jumpai. Sorry, maaf Mbak. Wanita itu tersenyum ramah, kemudian meninggalkan Kavi yang berdiri mematung. Ia memegangi dahinya, lalu berbalik kembali bergabung bersama mama dan papanya. Bagaimana? Tanya Gadi. Kita naik taksi, kalau nunggu sopir dari rumah terlalu lama. Kasihan mama pasti capek, ucap Kavi sambil menatap mamanya yang murung. Ayo Mah. Hanum pun berdiri, tidak banyak kata. Perjalanan sudah belasan jam membuatnya lelah. Dan akhirnya mereka naik taksi yang sudah Kavi pesan sebelumnya. Di tempat lain, di sebuah gedung bertingkat yang tinggi, seorang wanita dengan pakaian rapi sedang melakukan presentasi di depan investor asing. Dengan gaya meyakinkan dan bahasa Inggris yang lancar, wanita itu membuat para bule mengangguk seolah setuju. Setelah berdiri hampir setengah jam, akhirnya Winda bisa duduk. Kamu keren, bisik wanita di sebelahnya. Semoga tembus, nanti kalau tembus gue traktir tas kremes, jawab Winda sambil berbisik pula. Rekan kerja Winda langsung tersenyum cerah. Lumayan, tas itu kan harganya lebih mahal daripada motor. Winda memang bukan lulusan luar negeri, tapi kecerdasan wanita itu perlu diacungi jempol. Direndahkan serendah-rendahnya tidak membuat Winda terpuruk. Itu malah menjadi acuan Winda untuk bangkit. Selama 3 tahun ini, ia memulai lagi dari awal, dimulai dari mengikuti kelas bahasa asing, sambil melakukan pekerjaan part-time tentunya, karena ia harus berhemat. Tahun pertama sangat sulit, ia harus tinggal di kontrakan kecil, asal bisa buat berteduh, baginya tidak masalah. Dan setelah mendapat sertifikat, tahun kedua Winda sudah menguasai 5 bahasa asing. Bagi Winda, itu seperti kunci untuk membuka gerbang pintu berikutnya. Dengan kelebihan yang ia miliki, ia mulai melamar kerja di perusahaan asing. Tempat pertama ia bekerja tidak berjalan begitu baik, sebab pimpinan malah kabur ke luar negeri membawa miliaran milik investor. Dan dia hanya bertahan di sana 5 bulan. Beberapa bulan selanjutnya, sambil melakukan kerja part-time di sebuah restoran besar di tengah kota, ia kembali mencari informasi. Kira-kira perusahaan mana yang bisa ia datangi dengan skill yang ia miliki saat ini. Hingga suatu hari, ada seorang pasangan warga negara Jerman melakukan reservasi di restoran tempat Winda bekerja. Ada kendala saat pasangan itu komplain dengan menu tidak sesuai. Ya, pasangan itu rupanya alergi seafood. Karena Winda yang mahir bahasa asing, akhirnya semua bisa diatasi.
dan pasangan tersebut yang semula marah-marah langsung respek pada sikap Winda. Mereka merasa gadis itu memiliki attitude dan pengertian, bahkan berkali-kali meminta maaf padahal itu bukan salah Winda. Alhasil mereka malah meminta Winda berbicara sebentar. Pasangan itu rupanya sedang traveling keliling dunia. Ini adalah negara kelima setelah dari Australia. Mereka yang melihat keramahan Winda dan juga sangat mengerti bahasa mereka meminta Winda untuk menjadi guide mereka saat di Indonesia. Lusa mereka akan ke Lombok, Bali, dan Winda malah mendapat tawaran ikut bersama. Winda jelas menolak dan pasangan itu malah memaksa. Alhasil saat mereka ke Lombok, mereka pun membawa Winda. Sambil menyelam minum air, tidak hanya menjadi guide dadakan, Winda juga bisa menikmati liburan di sana. Dan selama setahun Winda menetap di Bali, dari sana ia mengenal banyak wisatawan asing. Beberapa di antaranya malah para pengusaha yang sedang melakukan liburan. Mungkin Dewa Fortuna sedang menghampiri Winda. Tahun kedua itu, pasangan dari Jerman kembali datang ke Indonesia. Mereka mengenalkan Winda pada temannya yang sudah mendirikan perusahaan di Indonesia di bidang pariwisata. Sebuah perusahaan yang cukup besar di Bali. Dan saat ini, Winda sedang menarik investor lain karena ingin mengembangkan resort di Pulau Dewata, Bali. Thank you, sir. Winda mengulurkan tangannya sembari menundukkan wajah karena sangat senang. Yes, proyek miliaran rupiah sudah di depan mata. Tiba-tiba mata Winda jadi hijau, membayangkan dolar dalam kepalanya yang sudah menari-nari. Klek. Ruang meeting langsung sepi saat para investor asing itu pergi. Winda langsung berpelukan dan jingkrak-jingkrak dengan temannya. Yes, awas loh, jangan lupa kremesnya. Canda teman sekaligus rekan kerja Winda 1 tahun terakhir ini. Tenang aja, nanti gue pesankan di Shopee. Teman Winda langsung masam. Sialan lu, keduanya pun terkekeh. Jakarta, Indonesia. Kediaman Gadiata Ratama Prakas. Kavi duduk di depan meja di dalam kamar pribadi miliknya. Mata pria itu terus menatap layar laptop yang sejak tadi ia amati. Sambil beberapa kali mengetik di halaman pencarian. Di mana kau sekarang? Gumam Kavi terus mencari di internet dan beberapa media sosial, berharap menemukan jejak Winda. Bibirnya langsung merekah ketika ia melihat potret Winda di salah satu unggahan akun sosial media asing. Tidak sia-sia ia duduk beberapa jam hanya untuk mencari informasi tentang Winda. Kena kau. Rasanya kaki Kavi sudah gatal untuk menghampiri tempat Winda. Setelah bergelut dengan dunia medsos, akhirnya ia menemukan jejak Winda, tapi ia belum bisa langsung menghampiri wanita tersebut. Kavi tidak ingin ceroboh membuat wanita itu malah kabur menjauh. Ia harus pakai strategi untuk mendapat apa yang ia mau, terutama sang mama. Ia harus merayu dan membuat mamanya itu untuk tidak macam-macam pada Winda. Belajar dari masa lalu, di mana sang mama tidak menyukai gadis tersebut. Meski hati dan pikirannya sudah dipenuhi Winda, seharian ini ia tenang. Bahkan turun ke bawah makan bersama keluarga besarnya. Kavi menyimpan perasaannya rapat-rapat agar tidak ada yang curiga. Malam hari di kediaman Gadiata Ratama Prakas. Selesai makan malam bersama, mereka akan ke rumah sakit. Tadi siang, Olivia sudah melahirkan secara sesar. Setelah menanyakan pada Arjun di rumah sakit mana dan kamar berapa, mereka pun pergi malam itu juga. Jangan lupa blazer mama. Gadi memakaikan pakaian lebih tebal lagi pada istrinya itu. Hanum hanya mengangguk, kemudian merapikan blazer yang sudah pas saat ia kenakan. Buatan desainer Milan. Harganya cukup mahal, karena kancingnya terbuat dari lapisan emas 24 karat. Gak usah pakai supir, Pak. Biar Kavi yang nyetir. Kavi mengambil kunci mobil dan menyiapkan mobil untuk keluarganya itu. Sesaat kemudian, semua sudah masuk ke dalam besi baja tersebut, menyusuri jalanan malam ditemani sinar rembulan yang menyapa di atas langit sana. Sepanjang jalan, Gadi mengajak Kavi yang mengemudi berbicara. Sementara Hanum hanya banyak melamun. Kamu masuk kerja kapan, Kaf? Lusa mungkin, Pak.
Kenapa tidak ke kantor pusat? Kenapa harus minta di kantor cabang? Nggak apa-apa, Pak. Tapi terserahlah, ucap Gadi kemudian. Mungkin Kavi merasa kurang nyaman ketika berada di perusahaan Global Tursign Group. Ada sejarah yang pasti membuat putranya itu kurang nyaman. Apa kau masih marah karena papa memecat gadis itu? Batin Gadi yang melirik Kavi. Meski tampak tenang, Gadi ini sama-sama pria, dan Kavi adalah putranya. Jelas ia bisa menduga isi kepala anaknya itu. Apalagi sudah 3 tahun berlalu, Kavi sudah waktunya menikah. Tapi jangankan menikah, memiliki pacar saja tidak. Sudah dikenalkan oleh Arjun pada wanita terpelajar yang bisa jadi kandidat untuk pasangan Kavi di masa depan. Sayang, tidak ada yang nyangkut. Jika sengaja dipertemukan di luar negeri, Kavi akan cuek dan terkesan dingin. Kalau dilihat-lihat sih mirip dengan dirinya saat masih muda dulu. Tiba-tiba bibirnya mengulas senyum. Gadi jadi ingat bagaimana dia dulu terhadap Hanum. Astaga, kalau ingat dia malu sendiri. Betapa bucin sekali pada gadis yang seperti beruang tersebut. Sambil mengenang masa lalu, ia menyentuh tangan Hanum, menautkan jari jemari mereka, merasakan kehangatan satu sama lain sambil menatap penuh arti. Kenapa, Pak? Tanya Hanum lirih saat melihat tatapan suaminya yang penuh arti. Gadi hanya menggeleng, kemudian bersandar pada pundak yang selalu membuatnya nyaman itu. Terima kasih, hanya mau mengatakan terima kasih. Gadi terus saja memainkan tangan Hanum, dan sikap Gadi yang lembut itu membuat Hanum sedikit tersenyum. Di balik kemudinya, Kavi melihat lewat pantulan kaca di depan. Ditatapnya dengan senang wajah-wajah damai kedua orang tuanya. Maafin Kavi, Mah, batin pria tersebut yang sepertinya memiliki rencana besar yang mungkin tidak disetujui oleh kedua orang tuanya.